Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Pustaka Digital Raihan dalam tutorial penggunaan Keynote presentasi berbasis iPad di iOS. Oke, kita buka saja aplikasinya. Ini contoh eh, aplikasi yang sudah saya buat di Keynote, sudah jadi. Kita lihat dulu bagaimana tampilannya. Oke, di tampilan awal, Pustaka Digital Raihan, cara mudah dan nyaman untuk mengeksplorasi perpustakaan digital. Lalu kita masuk kepada membutuhkan perpustakaan agar kita cerdas dalam membaca buku. Nah, saat ini sekarang zamannya digital, jadi ada 3 cara di dalam kita mengakses perpustakaan. Yang pertama, yang manual, yang biasa kita datangi di ruangan yang luas, lalu berisi sangat banyak buku. Nanti kita bisa mencari bukunya secara manual, lalu mencari isinya secara manual. Itu tidak praktis sekali. Yang kedua, sudah mulai mengecil dengan perpustakaan modern yang bukunya sudah dalam laptop. Yang ketiga, perpustakaan super modern di dalam iPad, tablet yang tipis, ringan, yang gampang dibawa kemana-mana. Itulah bentuk-bentuk perpustakaan. Lalu ini perumpamaan. Inilah perbandingan antara yang biasa ketika kita menggunakan teknologi dengan tidak menggunakan dan super modern. Silahkan kita memilih yang mana lebih cocok bagi kita. Nah, yang awal tadi video menyiram dengan gayung dan cara biasa. Yang kedua menyiram dengan selang, itu cukup modern karena menggunakan mesin pompa air. Dan yang ketiga adalah menggunakan alat super canggih yang sekali siram jangkauan lengan kanan dan lengan kirinya bisa puluhan meter. Berarti akan banyak sekali yang bisa dilalui. Kira-kira ini cara yang biasa, membutuhkan tempat yang luas, sangat sulit untuk melakukan aktivitas yang bersifat mobile karena kalau bawa buku banyak-banyak akan mengalami kesulitan kita. Lalu juga sulit melakukan pencarian dan memakan waktu yang sangat lama kalau kita butuh. Nah, ini cara tadi modern yang kita bilang tadi, menggunakan laptop, oke. Tanpa membawa buku yang berat, tidak perlu tempat yang luas, gampang untuk berpindah-pindah. Dan biasanya kalau buku itu semakin lama semakin berdebu dan beberapa orang akan menderita alergi terhadap debu. Nah, ini versi iPad yang kita miliki. Assalamualaikum Ustadz, ini Mudah untuk dibawa, satu model praktis yang untuk buku on dan seperti ini. off-nya, jadi tidak perlu Anda loading Nah, waktu ini untuk tidak bisa menunggu dia dilepas, booting tapi kalau yang nyala. ini dia Yang bisa ketiga sangat dilepas elegan. begini Yang dan bisa keempat dipasang. mudah untuk mengakses seperti melakukan Dan bisa pencarian, copy paste dan lainnya. Oke. Yang ini yang super modern. Oke. Lalu ini contohnya yang sudah kita aplikasikan. Alhamdulillah. Hari ini kita akan menguji seberapa cepatnya bekerja dengan digitalisasi. Oke, kita gunakan aplikasi kita. Lalu kita contohnya ketika ingin membahas tentang undang-undang pendidikan. Lalu dari undang-undang ini, contohnya kita mencari tanggung jawab pendanaan, atau bisa kita klik, atau kita bisa suruh dia ngetik sendiri. Oke, sudah kelihatan. Ketika kita ingin copy, contohnya tinggal kita copy saja. Ini kita copy. Dari copy ini, contohnya kita ingin membuat materi atau membuat surat atau membuat apapun proposal. Ini saya contohkan saja. Kita memilih salah satu pilihan di sini. Katakanlah laporan modern seperti ini. Oke. Ini sudah serba template, jadi kita tinggal hanya mengklik saja. Contohnya kita klik yang ini. Kita hapus. Lalu kita masukkan kata-kata yang tadi kita paste. Tinggal kita tempel saja. Bahkan
langsung juga diterjemahkan bisa ke dalam bahasa yang kita. Oke, ini contohnya. Setelah kita copy paste, ini keluar bahasa Inggrisnya. Keluar bahasa Inggrisnya, Anda kalau seandainya nanti mau mengucapkannya tapi Anda ragu dengan ucapan yang benar, Anda bisa mendengarnya terlebih dahulu. Educational funding is a joint responsibility between the government, regional governments, and society. Nah, seperti itu bisa. Atau bahkan kita juga bisa membacakannya di sini tadi. Tinggal ucapkan saja. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah. Nah, kira-kira seperti itu. Dan dari sini juga, dari yang Google Translate tadi, kita juga bisa mengkopinya. Tinggal klik ini aja 2 kali. Lalu kita bisa memasukkannya ke dalam surat kita, makalah kita. Kalau seandainya dibutuhkan bahasa Inggris, Anda tinggal klik ini saja, tempel. Oke, seperti itu. Nah, ini sedikit bagaimana kecanggihan ketika kita menggunakan teknologi. Nah, sekarang sudah terasa ya kan, betapa mengasihkan, betapa nikmatnya, dan betapa cepatnya dengan teknologi. Makanya di akhir presentasi ini saya gambarkan dengan super car sehingga akselerasi kita bisa lebih cepat dari yang lainnya. Oke, lalu kita masuk kepada inti pembahasan adalah kita akan membuat presentasi dari awal. Yang pertama, kita memilih tema dulu. Kira-kira tema apa yang akan kita gunakan. Di sini banyak sekali tema-temanya. Nah, Anda katakanlah kita memilih tema yang seperti saya tadi, ini ruang pamer. Oke, ini ruang pamer. Oke, ini saya contohkan sederhana saja karena tidak mungkin super lengkap seperti tadi, akan memakan waktu yang lama. Contohnya di sini kita memberikan presentasi tentang Raihan ini. Oke, sekarang yang pertama kita masuk kepada pembahasan mengenai bagaimana cara merubah huruf-hurufnya menjadi lebih besar, lebih kecil, atau fontnya seperti apa. Anda mau cukup mengklik yang gambar kuas sebelah kanan atas. Oke, besar kecil ada 100 di sini. Warna teks kita bisa rubah sesuai selera kita, warna merah contohnya. Oke, bahkan kita bisa menggunakan gambar. Jadi gambar tertentu bisa kita masukkan ke dalam huruf-huruf tadi ini. Oke, lalu selanjutnya bisa juga kita membuat animasi. Nah, ini animasi ada 3 macam. Yang pertama, kita bisa membuat animasi yang awal sekali. Kalau seandainya ingin nyala api, boleh nyala api. Oke, seperti itu. Jadi animasinya ada 3. Yang pertama di awal, sekarang di tengah. Di tengah, contohnya kita memilih memantul boleh. Sedangkan yang ketiga, yang pas ketiga ini, kita buat hilang. Oke, ini contoh hasilnya. Oke. Lalu selanjutnya kita masuk ke tambahan file. Oke. Sekarang di file selanjutnya, jika kita ingin menggunakan gambar, Anda cukup memilih template salah satu di antara yang mana yang mau kita pakai. Katakanlah ini. Tinggal klik gambar. Ini ingat, untuk merubah gambar, Anda rubah, jangan mode presentasinya itu dalam keadaan di play, tapi kita selesaikan play-nya. Oke. Lalu di sini baru begitu bisa kita rubah. Nah, ketika Anda ingin menggunakan gambar, silahkan pilih gambar yang Anda inginkan. Katakanlah gambar iPad seperti ini.
Oke. Di gambar ini, jika Anda ingin menggunakan hiasan juga boleh, animasi juga boleh, pakai bayangan boleh, tinggal pilih di sini. Contoh seperti ini. Lalu bisa juga kita memasukkan animasi seperti tadi. Di sini ada 3 macam. Bisa kita buat kembang api. Oke. Ini yang awal, lalu yang tengah bisa kita masukkan berputar, dan yang bisa juga kita tambahkan animasi yang ketiga, yaitu lampu kilat. Oke, sekarang kita play. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu yang selanjutnya kita masuk yang ketiga. Bagaimana jika kita menggunakan video yang penuh? Oke, Anda klik saja ini biar agar penuh seperti ini tadi. Nah, tetap kita harus selesaikan dalam keadaan presentasinya ini. Kita rubah ke dalam biasa, nanti baru bisa kita klik tambah yang paling kanan bawah. Oke. Kita pilih gambar yang sudah ada di library kita. Contohnya tadi kita berbicara tentang bagaimana teknologi itu bermacam-macam, dari yang mulai cara yang manual, cara yang modern dan super modern. Ini kita gunakan, kita klik saja, kita gunakan. Nah, bisa kita putar antara yang biasa, modern, dan super modern. Nah, tetap kita bisa menggunakan di sini sebaiknya kita bisa menggunakan, kalau ingin mengeditnya kita bisa menggunakan kuas ini. Lalu di kuas ini bayangan juga boleh, pakai tepi juga boleh, sesuai dengan selera kita. Di sini pertama di gaya. Nah, di sini kita pilih apakah pinggirannya mau putus-putus seperti ini, tapi ini kecil kurang kelihatan dia. Atau kita menggunakan bingkai, contohnya tadi kita gunakan bingkai atau pin. Kira-kira seperti ini, pakai pin saja contohnya. Nah, ini sudah jadi videonya. Inilah perbandingan antara yang biasa, modern, dan super modern. Silahkan kita memilih yang mana lebih cocok bagi. Nah, jadi sekarang presentasi kita sudah jadi. Ini presentasi yang ke-13. Anda tinggal klik saja. Oke. Lalu kalau misalnya Anda ingin presentasi dari awal, klik play di ini. Nah, ini animasi-animasinya. Nah, ini untuk gambar. Tadi sudah merubah huruf, gambar. Yang terakhir biasanya setelah gambar kita ingin memasukkan video, maka ini videonya. Antara yang biasa, modern, dan itulah hal-hal yang biasa digunakan di dalam sebuah presentasi. Yang penting kita ingat saja bahwasannya di sini ada tools-tools yang kita tinggal pilih yang mana yang ingin kita gunakan. Adapun presentasi yang di awal yang saya gunakan tadi itu, Anda cukup memasukkan cara-cara yang 3 ini. Dia tidak jauh daripada bermain di huruf seperti ini kan. Setelah bermain di huruf, kita bermain di gambar seperti yang kedua. Dan yang ketiga, kita bermain di video. Inilah perbandingan. Mungkin itu tutorial kali ini yang bisa saya buat. Jika ada masukannya silahkan berkomentar, atau bagi yang mengetahui nomor saya silahkan menghubungi saya. Jika ada masukan, saya akan sangat berterima kasih sekali. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.